warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Saya harapkan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran saya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pelaku kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat pelaku kegiatan ekonomi itu ada siapa saja? Kalau tidak salah ada 4. Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Ada? Produsen, kemudian siapa lagi? Konsumen, betul ya. Kemudian ada masyarakat luar negeri. Ya, betul sekali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas 2 pelaku ekonomi, yaitu produsen dan konsumen. Nah, produsen dan konsumen nanti akan berinteraksi di pasar. Interaksi antara produsen dan konsumen itu nanti akan membentuk permintaan dan penawaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas permintaan dan penawaran. Nah, di permintaan dan penawaran itu sudah sering kalian hadapi ya di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kalian kan sebagai konsumen, kalian melakukan pembelian terhadap suatu barang dan sebagai produsen memproduksi barang atau jasa atau menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai? 10.6 semuanya hadir ya? Apakah ada yang izin hari ini? Nggak ada ya? Hadir semua ya? Ya, hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya akan menayangkan video. Nanti silahkan kalian simak. Sebenarnya dari Sudahkah? mana sih datangnya harga itu? Video tadi menggambarkan tentang permintaan dan penawaran. Jika permintaan dan penawaran bertemu pada titik potong yang sama atau equilibrium, maka terbentuklah yang namanya harga pasar. Itu ya. Dari tayangan video tadi, saya ingin mengetahui pengetahuan awal kalian tentang materi permintaan dan penawaran. Saya akan mengadakan kuisis. Silahkan disiapkan HP masing-masing. Ya, posisi pertama ada Maita, kemudian Davisa dan Iqbal. Ya, selamat. Untuk yang lain tetap semangat, nanti akan ada evaluasi akhir ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyajikan konsep permintaan dan penawaran serta harga keseimbangan dalam bentuk tabel, fungsi, dan kurva. Mendiskusikan ya tentang harga komoditas yang ada di pasar, kemudian kalian menganalisis apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian dan yang mempengaruhi produsen dalam memutuskan penjualannya. Kita masuk di permintaan dulu. Ada yang bisa menjawab apa itu permintaan? Tadi dari video yang sudah ditayangkan, apa itu permintaan? Silahkan menjawab. Permintaan adalah, Maita, silahkan menjawab. Permintaan adalah kemampuan konsumen dalam membeli barang. Iya, betul. Jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada periode waktu tertentu. Dari materi yang saya sajikan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok, di mana kemarin sudah saya konfirmasi ya kelompoknya. Ada 5 dan 4. Miss, Ya. boleh tanya? Ya, silakan. Kan ada permintaan sama penawaran kan? Ini Stephen. Tadi kan, Ya, Stephen. ya, tadi kan ada permintaan dan penawaran. Kalau penawaran itu kan kalau harga tinggi
maka pendapatan tinggi juga. Nah, tadi yang permintaan itu yang ada yang 30% sama apa gitu, itu gimana? 30% naik Ini atau berdasarkan video atau yang mana? Atau dari PPT tadi? yang kuisis tadi? Oh ya, yang kuisis tadi. Jadi kan kalau dari sisi permintaan, ketika kita menganut hukum permintaan ya, jadi hubungannya negatif. Jadi ketika harga naik, konsumen, permintaan kan dilihat dari konsumen. Jadi kalau harga naik, konsumen itu cenderung mengurangi atau menambah pembelian? Menurun, mengurangi ya. Sehingga ketika harga naik, maka konsumen akan mengurangi pembelian atau jumlah yang diminta akan berkurang. Dan ketika harga turun, biasanya konsumen akan menaikkan jumlah pembeliannya. Nah, ini sesuai hukum permintaan. Saya akan lanjutkan ke diskusi kelompok. Ada 5 pertanyaan di mana nanti 1 pertanyaan akan kita diskusikan di Zoom meeting hari ini. Sisanya nanti kalian akan lanjutkan di Google Classroom. Bacakan ya. Harga, di sini ada harga komoditas mengalami naik turun ya. Di mana di sini jumlah permintaan di pasar yaitu harga cabai ketika harga 100.000 jumlah yang diminta 100 kg dan jumlah yang ditawarkan adalah 100 kg. Pada saat harga naik menjadi 110, jumlah yang diminta 80, jumlah yang ditawarkan 110. Kemudian pada saat harga cabai naik lagi menjadi 120, jumlah yang diminta turun 60 dan jumlah yang ditawarkan naik 120. Pada saat harga cabai merah 115.000, jumlah yang diminta 70 dan jumlah yang ditawarkan 115 kilo. Analisislah apa faktor-faktor yang mendorong konsumen mengurangi pembeliannya dan apa yang mempengaruhi produsen mengurangi atau menaikkan jumlah yang ditawarkan. Apa yang mempengaruhi pembeli dan maupun pembeli dulu saja. Kira-kira reaksi pembeli terhadap kenaikan dan penurunan harga bagaimana? Mengurangi pembelian. Iya, betul sekali. Dari sisi penawaran bagaimana ketika harganya naik? Jumlah yang ditawarkan? Jumlah yang ditawarkan naik. Iya. Ya. Naik ya. Nanti kalian lanjutkan diskusi kalian untuk nomor 2, 3, dan 4. Saya lupa tadi. Sebentar. Ini kan masih ada lanjutannya, karena keterbatasan waktu, nanti kalian diminta untuk membuat tabel permintaan dan penawaran sesuai dengan data di atas. Jadi buat tabel tentang harga dan jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Kemudian gambarkan kurvanya. Kurva permintaan tadi bentuknya negatif, kurva penawaran tadi bentuknya positif. Kemudian faktor-faktor apa saja? Analisislah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kemudian nomor 4, analisislah apa pengaruh kenaikan harga cabai terhadap permintaan dan penawaran. Dampaknya bagi permintaan bagaimana dan bagi penawaran seperti apa. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang permintaan dan penawaran, di mana dari sisi konsumen banyak faktor-faktor ya yang mempengaruhinya ya. Tadi ada tingkat harga, kemudian barang pengganti, selera, tingkat pendapatan, dan ekspektasi konsumen di masa yang akan datang. Kemudian dari sisi penawaran juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu tingkat harga, tingkat persaingan, biaya produksi, dan ekspektasi penjual di masa yang akan datang. Terima kasih. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi keseimbangan harga. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.